Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Kebun Tinaira, Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua nggih? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semuanya. Ibu Bapak, pada kesempatan ini saya mau banyak berpengalaman, menceritakan pengalaman atau berbagi ilmu tentang bagaimana cara memilih bibit yang baik atau bibit yang berkualitas ya. Ini barusan saya nyirami Pak Ibu. Jangan lupa disiram setiap hari ya. Nah, nanti bab siram-nyiram khusus nanti ya saya bicarakan. Apa ini namanya? Untuk pemilihan bibit yang baik itu memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ini seperti ini ya, saya kan memang sedang bibit ya. Udah ada bibit yang besar, kecil gitu ya. Ini memang seluruhnya saya jual Bapak Ibu. Bibit-bibit yang besar kecil, ada yang polybagnya besar, ada yang polybagnya kecil ya. Malah jualan dulu, enggak apa ya. Oke. Jadi begini, yang pertama Pak Ibu, untuk memilih bibit yang baik maka kita harus cermat. Cermat mulai dari ujung bawah sampai ujung atas, atau bisa dikatakan lihat dari ujung atas atau sampai ujung bawah jika memang memungkinkan ya. Nah, karena kadang bisa jadi tidak memungkinkan, kadang bisa jadi kita kurang cermat ya, atau hanya percaya ke penjual ya, tidak apa-apa, itu pilihan. Tetapi kalau memang dirasa lebih bisa kita yakin akan bibit itu, maka perlu kita beberapa hal yang bisa diperhatikan. Yang pertama, untuk pemilihan pertama adalah kita lihat daunnya ya. Kita dari atas dulu ya, daunnya. Di daun itu segar-segar Pak Ibu. Jadi kalau milih bibit itu yang daunnya segar ya, daunnya yang ketok hijau banget. Nah, kelihatan hijau ya, berarti insya Allah nutrisi itu masuk ke tumbuhan itu. Jangan sampai yang ke kuning-kuningan atau bahkan ada kena penyakit ya, ini atau pokoknya daunnya jelek lah, itu jangan ya Pak Ibu. Itu yang pertama, dilihat dari kesegaran daunnya. Daunnya seger-seger nggak sih gitu, cantik-cantik nggak sih, atau mungkin daunnya ini apa namanya, tunas, memunculkan tunas baru gitu, atau baby leaf gitu ya. Oh, ini berarti kan mengalami perkembangan ya kan. Nah, semacam itu. Jadi ada kesempatan atau terbukti bahwa pohonnya berkembang atau tumbuh dengan munculnya baby leaf. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita bisa lihat dari batangnya. Jadi batangnya ya paling baik memang, kalau pemahaman saya itu ya memang pohonnya batangnya tadi besar, paling enggak ya seukuran apa ya, itu loh, spedol itu loh, spedol lah ya, seukuran spedol itu ya. Kalau mungkin bisa dilakukan ya seperti inilah, ini seperti ini. Nah, ini idealnya yang paling baik ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang kecil pun baik Bapak Ibu, yang seperti ini pun bisa. Karena nanti kalau stek saya memang seperti ini ya, katakanlah nanti akan tumbuh besar kan ketika sudah jadi pohon ya. Di pengalaman saya itu bisa sih semuanya ya, jadi dilihat dari semua faktor yang akan saya sampaikan. Tapi memang yang terbaik ya neiso batangnya yang besar, karena penyerapan nanti nutrisinya juga besar kan ya, semakin banyak lah gitulah. Kalau kecil ya sedikit gitu ya. Ini yang kedua yaitu apa namanya, batangnya yang seger-seger, nah gede-gede. Nah, ini idealnya. Kadang kita nggak nemu yang ideal, bisa jadi. Yang ketiga Pak Ibu adalah, kalau saya ya, pengalaman saya itu bersumber dari baik itu stek maupun cangkok, itu yang batangnya tumbuh banyak buah atau muncul banyak buah atau pernah muncul banyak buah, kira-kira gitu. Semacam ini kita perhatikan.
Nah, ini batang yang muncul buah. Bagi saya ini pengalaman saya lebih baik daripada yang belum. Contoh di sini. Nah, ini kan belum. Ya, ini belum muncul. Saya tentu memilih yang seperti ini, yang apa namanya? Yang muncul buahnya. Ini pengalaman saya. Tapi kan kita nggak tahu ya ketika beli kan. Nah, itu memang repotnya di situ. Kalau penjualnya mau menceritakan atau jangan tanyakan, Pak ini bibitnya gimana, mau cerita dan beliaunya jujur ya enggak apa-apa. Tapi itu tadi emang kita kan tidak tahu ya, penjual itu kan beda-beda ya. Semoga panjenengan semua mendapatkan penjual yang amanah gitu ya. Di antaranya adalah berasal dari ini yang ketiga apa? Batang yang muncul buah banyak. Bukan berarti yang tidak muncul pun jelek, tidak gitu, tapi kembali lagi idealnya. Api ngono. Nek ora ya ora apa-apa. Karena memang faktornya kan tidak hanya dari segi batang. Nanti jenengan media tanah, pupuk itu kan juga berpengaruh. Cahaya matahari juga berpengaruh. Jadi kita ngomong bab ideal ya. Tuh. Apalagi yang keempat, apa ya, akar. Kalau memang bisa dilihat akarnya gitu, atau akarnya sudah kuat lah semacam ini. Saya kan ada bibitnya Bapak Ibu ya, mungkin bisa diangkat Bapak Ibu ya. Kita coba ya yang akarnya mungkin sudah kuat gitu. Ini katakanlah ini saya angkat bisa. Nah, ini berarti kemungkinan besar akarnya sudah banyak, kan kita nggak bisa lihat dalamnya ya. Kalau bisa ya tidak apa-apa sih, tapi ini sudah artinya apa, ini sudah akarnya banyak lah, sudah mengikat di seluruh tanah sehingga atau media ya, sehingga bisa kita angkat. Tapi kalau mungkin belum banyak itu, kalau diangkat seperti ini jatuh Bapak Ibu, karena memang belum mengikat keseluruhan. Ini contoh saja ya, memang tidak ada kepastian nongkrak ketok gitu, tapi kelihatannya bisa bisa diukur dari itu. Kalau syukur-syukur kelihatan akarnya ya lebih baik. Ini bab akar. Memang akar kan tidak kelihatan ya Pak itu di situ. Itu gambaran ciri-ciri atau pemilihan bibit yang baik. Ya. Tetapi sekali lagi tidak mutlak hanya satu faktor ya. Itu nanti kita membuat pohon tin kita berbuah itu banyak hal yang perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya sekedar faktor itu, tapi faktor itu mendukung supaya pohon kita sehat gitu kan, pohon kita baik. Dan yang berikutnya adalah tidak ada penyakit, baik itu penyakit di daun ataupun di batang. Nah ini kita nggak bisa kita lewatkan. Jadi kita cek betul daunnya, oh sehat-sehat gitu ya. Oh batangnya nggak ada hewannya, kan kadang ada hewan itu yang nempel itu, hewan putih atau coklat itu namanya apa saya lupa ya. Oh aman, berarti ini insya Allah sehat. Itu ngecek. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah faktor penjual. Nah, cari penjual yang amanah. Nah ini memang ya kita nggak bisa nuduh seseorang nggak amanah, nggak boleh kan. Tapi kalau umpamanya dia ditanya kemudian jawab dengan baik, jujur gitu ya, itu penting kan. Membeli di tempat orang yang amanah itu penting Bapak Ibu. Orang yang yang tidak menghalalkan segala cara agar jualannya laku lah gitu. Tapi betul-betul mempertimbangkan unsur kehalalan, unsur berkah. Itu penting. Bisa ditanyakan ke penjualnya, ini bagaimana Pak kondisinya pohonnya, katakanlah gitu. Oh iya Bu, umpamanya insya Allah baik, insya Allah tidak rusak, insya Allah tidak berpenyakit. Tapi sekali lagi ya, kita tidak bisa tahu ya apakah penjual itu baik atau tidak, kan nggak tahu kita. Tapi setidaknya lah kita berusaha untuk husnudzon, berbaik sangka dengan bertanya ya yang baik-baik. Semoga kita dapat penjual-penjual yang amanah kan gitu kan. Nek beli sama orang yang amanah kan enak.
Jadi begitu Bapak Ibu, kira-kira tips kita mencari bibit yang baik, ya toh. Dari pengalaman Bapak Ibu tentu punya pengalaman yang berbeda, bisa jadi dengan saya. Monggo silahkan sharing dengan kami. Belum tentu kami yang terbaik dalam hal sharing pengalaman. Saya pikir itu Bapak Ibu, cara memilih bibit pohon tin yang baik, yang berkualitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.